Selamat pagi para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan kembali berjumpa dengan Anda untuk membawakan renungan Pukatnas yang kali ini berjudul Ciri Khas Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik kita mengenal ada syahadat panjang yang biasa kita ucapkan dalam misa setiap hari Minggu. Nah, di situ dikatakan ada 4 ciri khas gereja Katolik, yaitu satu, kudus, katolik, dan apostolik. 4 aspek hakiki dalam gereja sejati itu menunjukkan persatuan, kesucian, keuniversalan, dan kerasulan. Marilah kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan ciri gereja Katolik tersebut. Yang pertama, gereja itu satu. Nah, dalam gereja walaupun ada keanekaragaman antara umat dari berbagai suku bangsa dan sebagainya, tapi kita semua berkumpul di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang menyatukan kita semua menjadi satu gereja. Gereja yang satu itu terdiri dari, pertama, kita memiliki pengakuan iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit untuk kita semua. Kedua, perayaan ibadat yang sama. Artinya dalam ibadat gereja Katolik dimanapun Anda berada dilakukan dengan format yang sama, dengan karakteristik yang sama. Ketiga, suksesi apostolik dari para rasul oleh tabisan itu menegakkan kesepakatan di antara umat Allah sebagai semuanya kita saling bersaudara dalam satu kerajaan Allah. Ciri khas yang kedua dikatakan bahwa gereja itu kudus. Nah, ini menunjukkan bahwa gereja Katolik itu memiliki kekudusan. Gereja Katolik meyakini diri kudus, bukan karena tiap anggotanya sudah kudus, tetapi lebih-lebih karena kita semua dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Hal ini dikatakan dalam Injil Matius bab 5 ayat 48, "Hendaklah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Kategori kudus yang dimaksud terutama bukan dalam arti moral, tetapi teologi. Bukan soal baik atau buruknya tingkah laku saya, melainkan hubungan saya sebagai umat dengan Allah. Kita semua telah memperoleh urapan dari yang kudus, seperti yang dikatakan dalam Injil 1 Yohanes bab 2 ayat 20, yaitu kekudusan yang berasal dari Roh Allah sendiri. Kemudian diharapkan dari kita umat yang telah dipanggil kepada kekudusan, seperti itu juga kita menanggapinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang ditentukan oleh gereja Katolik. Ciri yang ketiga dikatakan bahwa gereja itu Katolik. Kata Katolika sebenarnya berasal dari kata Latin Catholicus yang berarti universal atau umum. Ciri Katolik itu mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak setengah-tengah atau sebagian-sebagian, dalam arti menerapkan seluruh sistem yang berada dalam gereja. Gereja bersifat universal, artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik dimanapun dia berada di seluruh dunia, yang telah menerima pengajaran iman dan moral, serta berbagai tata liturgi gereja Katolik yang sama dimanapun kita berada. Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak adanya sekte-sekte dalam gereja Katolik. Gereja Katolik secara tepat guna dan tiada hentinya berusaha merangkum segenap umat manusia beserta segala harta kekayaannya di bawah Kristus sebagai kepala dalam kesatuan Roh Kudus. Anda boleh lihat itu di Lumen Gentium artikel 13.
Dan ciri yang keempat, gereja Katolik adalah apostolik. Maksudnya, apostolik itu adalah para rasul. Dengan ciri ini, maksudnya kita ditegaskan bahwa kesadaran bahwa gereja itu dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Hal ini dapat Anda lihat dalam Injil Kisah Para Rasul kepada umat di Efesus bab 2 ayat 20. Gereja Katolik memang mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan para paus yang menjadi penggantinya, yaitu para uskup, paus, dan sebagainya, jajaran pimpinan umat gereja Katolik. Dengan demikian, menjadi jelas mengapa gereja Katolik tidak hanya mendasarkan diri dalam hal ajaran dan eksistensinya pada kitab suci saja, melainkan ada tiga, yaitu selain kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja sepanjang masa. Hal itulah yang nanti akan kita ulas dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih para sahabat sekalian, kiranya keempat ciri khas gereja Katolik itu dapat menjadi pedoman kita sebagai umat Katolik. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.